Teman semuanya. By the way, kolom chatnya dibuka kalau kalian malu untuk ngomong. Halo Kak, baik. Halo, Beatrice. Halo teman-teman semua. Udah tahu kan ya kita hari ini mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas litosfer. Udah jam berapa nih sekarang? Udah bisa mulai ya kita? Oke, aku opening dulu. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Tia. Makasih. Aku bingung bacanya Iyo apa Leo. Tell me if I'm wrong. Hari ini kita akan bahas tentang litosfer. Tapi sebelum bahas tentang litosfer, aku bakal ngajak kalian untuk main games, pretest gitu, untuk ngukur sejauh mana sih kalian tahu tentang si litosfer ini. Karena litosfer ini termasuk materi UTBK yang lumayan sering muncul, atau kalau dilihat persebarannya grafiknya gitu, dia paling sering muncul gitu. Nah, karena hari ini Hari Kartini, aku hari ini khusus pakai baju kebaya untuk memperingati Hari Kartini bareng kalian. Semoga wanita Indonesia terus berdedikasi terhadap pendidikan ya, dan semoga kalian tetap mau belajar setinggi-tingginya. Amin. Alright, seperti yang tadi aku udah bilang, kita mau pretest dulu. So guys, please prepare and open your quizzes. Aku akan share screen. Sebentar ya. Okay. So here it is. Ini dia. Udah kelihatan belum di kalian? Udah Kak. Udah ya? Udah Kak. Oke, sebentar. Ini dia nih. Teman-teman, nanti kalau suaraku kurang terdengar jelas, tolong bilang. Dan kalau aku ngejelasinnya terlalu cepat, juga tolong bilang aja di kolom chat ya. Ini aku mulai. BTW, kadang-kadang aku suka bagi-bagi THR Lebaran untuk yang biasanya nomor 1. Jadi, silakan join kalau kalian ingin cuan. Ini nih kodenya nih. 9561394. Penggemar kakak namanya ya. Ya ampun, pada lucu-lucu amat. Ada yang namanya Camaba Visip UI, amin. Jebol pilihan 1, amin. Mana lagi nih, tadi aku ada yang lihat HIUI,
Wah, itu jurusan impian aku dulu. Sekarang udah enggak. Tak mampu. Bismillah rantau, amin. Boleh lo dinama-namain kayak gini. Hamba Allah, naik kereta api gue, Hana, oke. Z, C, 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 C. Well, that's actually a very okay. Bismillah lolos PTN, amin. Semoga lolos ya, dimanapun pilihan kamu dan jurusan apapun. Cherry, lucu namanya Cherry. Penggemar kakak, ada lagi namanya orang-orang. Kenapa begitu namanya? Amanda Rasha K. D doang nggak tuh? Tadi ada yang Z doang. Pakai 42. 50 lah, ayolah. Mayan. Karena aku kadang suka berbaik hati. Kak Praventia cantik, astaga. Terima kasih. Kita Kenapa namanya SDK, SDJA, SJA? Coba. Bismillah, FWBUI, FEB, amin. Calon imam kakak, amin. Kenapa namanya pada lucu-lucu banget sih? Kelas siang meresahkan ya. BTW yang puasa, semoga puasa lancar sampai buka. Ayo 50 yuk, bisa yuk. Nanti kita mulai. Nanti aku juga ikutan jawab. Tapi jangan sampai aku yang urutan 1 ya, soalnya ntar aku yang dapat ujung-ujungnya. Ih. Bahasa Jerman ya aku. Apa Ica apa? Yuk semangat. Ayo. By the way guys, ini sebelum kita mulai ya, kalau misalnya nanti kalian ingin tanya sesuatu kayak tentang materi ini nih, kalian bisa chat aku di sini nih. Sebentar. Aku tulis dulu akun Twitter atau Instagram aku ya. Udah lah ya, kan aku lagi share screen ini kelihatan. Ravena source or IG aku. Dia underscore. Nah itu Twitter dan Instagram aku kalau misalnya nanti. Oke, karena udah 50, ini udah boleh aku mulai ya. Nggak apa-apa kan? Alright, let's get started. Baca soalnya dengan cara yang sangat hati-hati. Ini aku jawabinnya salah aja ya, terserah aku. Kak, bagi kodenya dong. Iya, tadi berapa ya? Sebentar. Pause dulu. Kodenya tadi 159, tolong yang tahu please, karena aku lupa. Dan mau lihat juga bingung. Ditungguin nih. 9. Betul, belum dapat kodenya. 159 kalau nggak salah. Tapi aku lupa belakangnya. Yang tahu please di kolom chat, nanti biar temannya bisa gabung yang mau ikutan. Kita lanjut aja ya. Ya. Gerak divergen pada dasar samudra menyebabkan. Waduh, apa nih?
Oke. Turunnya permukaan bumi yang menyebabkan permukaan laut seolah-olah naik. Turun nih, turun. Oke. Wow, Rin sama Ih. Lipatan yang berada di puncak, di atas. Ayo teman-teman yang lain, jangan mau kalah. Jika tanah bergerak ke kanan, pada strike, slip, fold dinamakan. Well, nah ini nih, ayo yang suka kebolak-balik. Akhirnya aku benar juga. Padahal ngasal. Let's go. Zona subduksi lempeng ditemukan pada gerak apa tuh? Subduksi lempeng. Nah lo yo. Tiga soal lagi. Contoh dari batuan beku dalam. Ingat ya, beku dalam. Sembilan. Wow, it has been so much fun. Last but not least question. Let's see. Ini deh, coba ya. Biar salah aja. Oke. Kita tunggu semua orang selesai. Kita lihat sampai bawah. Oke deh. Jadi sini teman-teman udah semua ya. Kalau udah semua, aku akan akhirin gamenya dan kita akan bahas which part is right, which part is wrong, dan kenapa itu benar dan kenapa itu salah. So, please tell me if you are done. Dan kalau belum, siapa tahu ya kan ada yang ngalahin si C ini. I don't know why that's like. Kenapa namanya begitu? HIUI. Ya ampun, aku pengen banget. Dulu. Calon imam kakak, ayo dong. Aku mau lihat sampai bawah. Kak Praventia cantik, penggemar kakak, tolong banget. Oke, bismillah lolos PTN, ayo. Semangat. 54 selesai. Ayo guys, semangat. Aku akan tungguin sampai itu 54 orang benar-benar selesai. Jadi so we are going to take a little bit long, but it's very okay. Aku pengen lihat sejauh mana kalian develop tentang materi litosfer ini. Kalau semakin banyak salah, berarti semakin butuh. Menyebalkan kan saya?
Oke guys, ini aku udahin aja ya. Boleh kan? Aku akan tunggu kalian responnya di kolom chat. Because I'm allowed you to not activate your microphone. Oke, aku udahin ya guys. Nggak apa-apa kan? Ini yang jawab baru 2 nih. Ya kak, nggak apa-apa. Kak, oke. Kita akhiri kuis. Yay. Dan kita lihat siapa yang menang. Ya udah jelas lah ya. Bismillah lolos PTN. Tolong Bismillah lolos PTN, tolong banget. Ntar silahkan boleh DM aku atau chat aku di apa namanya, di Twitter. Ini langsung bahas kak. Of course, we are gonna talk about this. Tapi nanti kita akan bahas per materinya. Dan itu bakalan lumayan panjang. Jadi semoga kalian gak bosen ya. Karena aku takut kalian bosen. Tapi semoga gak bosen. Karena aku sudah kelar, ya udah. Kita lihat nih. Ini aku yang buat. Ih, banyak juga yang main ya. Aku pengen edit sih, tapi kita lihat dulu ya. Nih. Tadi yang masih salah-salah, kalian tulis kesalahannya di mana supaya nanti di kedepannya bisa jadi bahan evaluasi kalian nih. Ini pertanyaan pertama, atau aku nggak tahu di kalian ini pertanyaan keberapa. Pesisir timur Sumatera itu lebih rawan terkena tsunami sebab pesisir daerah timur Sumatera berupa dataran rendah dan rawa. Pertanyaan 1 salah dan pernyataan dan alasan kedua itu betul. Iya, dia memang berupa dataran rendah dan juga rawa, tapi dia itu tidak rawan terkena tsunami. Gitu. Yang bawahnya, zona subduksi lempeng ditemukan pada gerak lempeng konvergen. Nah, zona subduksi lempeng itu nanti kita akan belajar. Kenapa nih? Ini bakal diupload di YouTube. Diupload. Nanti kita bilang ke hostnya ya. Tolong Kak Raza namanya. Zona subduksi lempeng ditemukan pada gerak lempeng konvergen. Oke. Turunnya permukaan bumi yang menyebabkan permukaan laut seolah-olah naik. Itu epirogenesa positif. Kenapa bukan epirogenesa negatif? Karena kalau misalnya gini loh, segala sesuatu yang mengikuti gaya gravitasi itu namanya adalah positif. Jadi kalau dia turun itu kan berarti ketarik ya ke bawah. Nah, itu dinamakan epirogenesa positif karena dia mengikuti gaya gravitasi bumi. Seperti itu. Erupsi yang berdasarkan pada bentuk lubang adalah hanya 1 dan 3 nih, erupsi areal dan erupsi sentral. Kalau misalnya erupsi evosif dan eksplosif, itu adalah jenis erupsinya. Kalau eksplosif itu dia yang kayak meledak, kalau evosif itu dia yang kayak cuman kayak ngalir doang nih. Jadi ini kan kayak ada apa sih namanya, gunung api, terus habis itu dia ngalir keluar doang gitu. Kalau eksplosif tuh yang kayak ada suaranya. Nah ini biasanya bikin gempa nih yang eksplosif ini. Gitu ya. Question yang kelima, gerak divergen pada dasar samudera menyebabkan divergen itu adalah kalau mereka berdua itu menjauh. Jadi antara dua kerak atau dua lempeng itu menjauh, itu dia pertama bisa menyebabkan Mid-Atlantic Ridge, Great Rift Valley, dan seafloor spreading. Sedangkan zona subduksi lempeng dia itu hanya terjadi di gerak konvergen, gitu ya. Subduksi lempeng itu adalah ketika apa sih namanya, kerak samudra dan kerak benua itu bertemu gitu, subduksi lempeng. Yang keenam, jika tanah bergerak ke kanan pada strike slip fault dinamakan sinistral. Sedangkan kalau misalnya dia ke kiri itu dinamakan dextral, patahan dextral. Nanti kita akan belajar strike slip fault. Ini patahan ya. Contoh dari batuan beku dalam ini adalah granit. Sedangkan kalau misalnya andesit, dia ini batuan beku luar. Sedangkan kalau misalnya batu apung ini dia bukan batuan, dia batuan beku luar, dan kalau misalnya basalt dia juga batuan beku luar. Jadi yang batuan beku dalam dia cuman granit. Gitu kan. Dia kan terbentuknya 2 ya. Kalau misalnya batuan beku itu ada batuan beku dalam dan batuan beku luar. Kalau batuan beku dalam ya dia masih di dalam bumi. Kalau di luar dia tuh biasanya keluar dulu nih lava, abis itu baru deh kebentuk batu. Makanya kalau di dekat
gunung api gitu kan suka banyak tuh batu-batu yang gede. Nah, itu namanya batuan beku luar. Contoh batuan metamorf. Metamorf itu adalah batuan yang kena tekanan tinggi dan suhunya itu juga tinggi. Itu ada pualam, sabak, marmer. Sedangkan serpih, gamping, dan gabbro itu dia batuan beku. Terus abis itu granit, andesit, batu lempeng. Ini sebenarnya random. Kayak ini misalnya nih marmer. Marmer ini adalah batuan metamorf. Sedangkan stalaktit itu batuan sedimen gitu. Jadi ini sebenarnya random dan yang benar cuma ini doang gitu. Kita juga akan belajar itu. Sedangkan ini lipatan yang berada di puncak biasa disebut dengan lipatan antiklinal. Kok antiklinal? Ya iya, karena dia di atas. Kalau segala sesuatu yang melawan gravitasi bumi itu pasti anti atau misalnya negatif kayak gitu. Sedangkan kalau yang di bawah itu namanya sinklinal. Contoh dari deflasi, korasi. Deflasi dan korasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Nah, itu biasanya ada di gurun pasir. Nih, sand dunes. Nanti juga kita akan lihat. Gitu ya. Kalau misalnya kita udah belajar ini, tentu saja kita pasti akan lanjut ke materinya. So, tunggu, sabar. Ini dia nih. Tuh kan, kenapa dia sering banget mengecil seperti ini? Let's get started. Seperti biasa, kalau belajar sama Tia, pasti we'll do it in a fun way. Karena aku tidak akan membuat kalian bosan. Udah muncul PPT-nya? Please ngomong guys, nggak usah ngomong. Maksudnya chat aja kalau kalian malu. Udah. Alright, let's go. Kalau misalnya udah muncul berarti teman-teman udah siap belajar. Apa nih? Oke, let's go. Tapi aku harus menyingkir. Kita di situ aja. Sabar guys, tunggu. Gemes PPT-nya, makasih. Bentar nih, emang kadang suka error nih. Aduh, sebel. Let's see. Ya, semoga kalian suka sama PPT-nya. Nanti ini materi ini juga bakal diupload di Google Drive Bersinar, jadi nanti kalian bisa akses dan bisa lihat ulang, termasuk filenya. Nih, filenya aku pegang. Ini contekan aku. Ya ampun, buka aib deh gue, nyontek. Kenapa dia nggak mau? Ayo dong. Jadi nanti yang pertama kita bakal bahas pengertian litosfer dulu. Habis bahas pengertian litosfer, aku akan kasih tahu ke kalian tentang kenampakan di muka bumi. Itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada kenampakan samudra dan juga ada kenampakan benua. Bukan, kenampakan daratan dan kenampakan lautan. Nah, itu yang benar. Setelah itu kita akan bahas jenis-jenis batuan yang ada di litosfer itu sendiri. Terus abis itu kita akan bahas tenaga pembentuk muka bumi. Tentu saja nanti kita akan belajar mengenai gerak lempeng. Karena semua ini tidak akan lengkap kalau misalnya nggak ada gerak lempengnya ya teman-teman. Setelah itu kita akan belajar ini. Tenaga pembentuk, oke udah. Abis itu tenaga pembentuk tapi yang dari luar. Kan ada yang dari dalam atau biasa kita bilang sebagai endogen, dan yang kedua adalah tenaga dari luar yaitu eksogen. Nah, nanti itu akan perbedaan masing-masing. Sebenarnya ini subbabnya atau materinya itu sebenarnya tuh kayak dikit gitu loh. Kan biasanya kalau misalnya pelajaran lain atau materi lain tuh sampai A, B, C, D, E, F gitu ya. Kalau ini tuh cuma sampai D. Cuman emang pembahasannya nanti bakal kompleks banget. Jadi stay fokus. Kalau nggak puasa biasanya aku nyuruh nyiapin minuman, tapi karena lagi puasa nggak bisa deh gue bilang kayak gitu. Oke. Kenapa dia tidak mau muncul? Alright. Nah, ini dia nih.
Apa sih itu litosfer? Jadi litosfer sendiri itu adalah kerak bumi yang paling luar. Dia itu memiliki ketebalan 1.200 km dan dia itu mengapung di astenosfer. Jadi astenosfer tuh yang ini nih. Kalian bisa lihat kan pointers aku. Nah, astenosfer ini itu sifatnya itu cair dan panas. Bukan cair sih. Dia lebih kayak kental gitu. Karena kita ngapung, nah itu berpotensi menyebabkan pergerakan lempeng. Atau biasa kita bilang lempeng tektonik. Nah, di litosfer sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama ada kerak benua dan kerak samudra. Ini dia nih. Bisa kita lihat di sini, ini tadi mantel ya, mantel atau astenosfer. Sima ini ada di kerak samudra. Sedangkan sial ini dia lebih banyak ditemukan di kerak benua. Ini ada fakta uniknya nih. Kalau misalnya mau membentuk gunung api, nanti kan ada gerak lempeng konvergen tuh yang bisa bikin gunung api. Nanti pertemuan antara sima dan sial ini akan membentuk gunung. Di mana sima ini pasti dia akan lebih kayak apa ya? Kayak penujaman lempeng. Nah, itulah yang disebut dengan subduksi lempeng. Subduksi lempeng ini nantinya akan menyebabkan gunung api vulkanik. Kayak gitu. Kenapa sih sima ini dia akan menujam ke bawah dibandingkan sial? Karena sima ini tuh lebih berat. Masanya itu lebih berat dibandingkan sial. Atau by the way, sima itu silikat magnesium dan sial adalah silikat aluminium. Nah, itu jangan kebalik tuh. Antara yang di darat yang mana atau yang benua yang mana, paparan benua yang mana dan paparan samudra yang mana. Nah, terus kalau kalian suka lihat nih kan biasanya tuh ada kilang minyak yang di laut. Nah, kenapa sih itu ada di laut? Alasannya karena untuk tembus ke lapisan yang ada minyaknya itu lebih tipis. Kenapa? Karena kerak samudra itu ketebalannya cuma 6-11 km. Sedangkan kerak benua itu ketebalannya 30-40 km. Jadi PR banget tuh buat kita ngebor si kerak benua untuk cari minyak. Jadi kebanyakan kilang minyak itu adanya di laut lepas. Gitu ya. By the way, kalau misalnya kalian mau nanya dan tidak bisa menginterupsi aku, silakan chat. Sebentar, belum. Nah, batuan ini kita bagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk karena pembekuan magma. Batuan beku juga dibagi menjadi 2, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Seperti yang tadi udah aku jelasin sebelumnya di pretest, kalau batuan beku dalam itu dia terbentuknya di dalam magma. Gitu. Jadi magma itu mendingin, terus habis itu mengeras. Ini ada 2 sih, dengan atau tanpa proses kristalisasi kayak gitu, sebagai batuan intrusif atau naik ke permukaan, atau sebagai batuan ekstrusif. Jadi kalau intrusif dia tuh di dalam nih terbentuknya, sedangkan kalau ekstrusif dia terbentuknya di luar. Contoh batuan beku dalam itu ini ada granit, sedangkan batuan beku luar ada andesit. Batuan beku dalam apalagi Katia? Ada granit, gabbro, habis itu ada diorit namanya. Sedangkan kalau batuan beku luar dia ada andesit, ada basalt dan ada pumice, atau kita biasa taunya itu sebagai batuan apung. Gitu. Nah, selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri adalah batuan yang sudah ada sebelumnya nih. Jadi dia tuh sebenarnya udah ada sebelumnya. Terus abis itu dia tuh terkikis, entah itu nyangkut, entah itu ke bawah ke tempat lain, terus abis itu dia mengendap, kayak gitu. Si sedimen ini gitu. Itu yang dinamakan batuan sedimen. Contohnya adalah stalaktit, stalagmit, konglomerat, batu pasir, batu gamping, batu serpih, batu lempung, kayak gitu. Sedimen ini juga ada sedimen klasik, ada sedimen kimiawi, dan juga ada sedimen organik. Pasti kalian udah tahu kalau sedimen klasik ya itu yang tadi dia cuma kayak kecongkel gitu-gitu dong. Jadi fisiknya berubah karena faktor alami. Sedangkan kalau batuan sedimen kimiawi ya biasanya dia tuh karena adanya korosi. Biasanya tuh nanti deh ini akan ada kok, tenang aja. Nanti akan aku jelasin pas slide-nya muncul. Soalnya nanti kalau dijelasin sekarang nggak surprise. Terus habis itu ada sekali lagi adalah batuan sedimen organik. Contohnya batuan gamping nih yang ini. Nah itu batuan sedimen organik. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Nah, yang ketiga ini, oh ya, by the way, contoh gampang dari batuan sedimen.
Contohnya adalah stalaktit dan stalagmit. By the way, stalaktit itu kalau ada di goa-goa kan suka ada tuh yang kayak tajem-tajem gitu. Nah, stalaktit itu yang bagian atasnya. Sedangkan stalagmit itu yang bagian bawahnya, di mana stalaktit ini tuh terbentuk karena unsur CaHCO32. Itu adalah kalsium karbonat, dia itu terurai sebelum menetes ke dasar gua. Nah, itu yang bagian atas. Jadi dia itu terurai dahulu sebelum dia jatuh ke bawah. Sedangkan kalau stalagmit sendiri sama, terbentuk akibat unsur CaHCO32, tapi dia itu udah terurai dan dia itu numpuk di dasar goa. Kayak gitu. Itu stalaktit dan stalagmit. Bagus tuh. Ada kayaknya kalau misalnya kalian mau datang, tapi aku lupa. Nanti akan ada di filenya. By the way, ini dilengkapi oleh 2, yaitu file dan PPT. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini tuh bisa terbentuk dari batuan beku, bisa juga terbentuk dari batuan sedimen. Di mana batuan metamorf ini adalah batuan yang tercipta, muncul, itu alasannya adalah karena dia mendapatkan tekanan yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi. Contohnya adalah batuan pualam dan marmer. Kayak gitu. Jadi dia tuh dapat tekanan yang sangat-sangat besar sehingga dia bermetamorf gitu. Atau biasa kita bilang batuan malihan. Nah, malihan sama metamorf tuh sama aja sebenarnya. Gitu ya. Next. Nah, ini siklus batuan nih, siklus batuan. Awalnya itu dari magma, di mana magma ini mengalami pendinginan. Nih, tanda panah ini adalah pendinginan, lalu dia terciptalah batuan beku. Batuan beku, kalau misalnya dia mengalami pengendapan, maka terciptalah batuan sedimen, kayak gini nih. Oh iya, batuan beku bisa juga nih dia mendapatkan suhu dan tekanan yang tinggi. Oh, maka dia nanti akan berubah jadi batuan metamorf. Sedangkan batuan sedimen, kalau misalnya dia dapat suhu dan tekanan yang tinggi, dia juga bisa tuh berubah jadi batuan metamorf. Sedangkan kalau misalnya dia kayak terkena unsur kimia, maka terciptalah sedimentasi kimia. Setelah itu kalau misalnya dia jadi misalnya oleh alam, oleh hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, jadilah batuan sedimen biologis. Oh, terus batuan metamorf ini mengalami pengentalan, berubah lagi dia jadi magma gitu. Jadi ini siklus gitu, tapi siklusnya ya lama. Siapa juga yang mau nungguin batu. Nah, ini dia, kita masuk ke tenaga pembentuk. By the way, belum. Tadi aku udah janji kan mau bahas tentang yang namanya apa sih? Ini nih. Sebentar aku cari dulu di kertas. Tuh kan. Nah, ini nih. Bentuk kenampakan muka bumi. Tadi kita sampai mana? Ini catat karena nggak akan ada di PPT. I will check this note for myself. Kalau misalnya relief dataran itu biasanya adalah gunung, pegunungan, bukit, habis itu dataran tinggi, tepi, dataran rendah, bukit, danau juga termasuk relief daratan karena dia ada di darat gitu ya. Jadi kalau biasa kita bilang danau itu perairan darat, sungai juga perairan darat. Sedangkan kalau misalnya relief dasar laut itu kita biasa bilang continental shelf atau paparan benua, di mana paparan benua ini bentuknya itu sempit, datar sempit. Sedangkan kalau misalnya continental slope, dia itu bentuknya luas. Jadi paparannya itu luas, lebih luas dibandingkan continental shelf. Gitu. Jadi kalau shelf sempit, kalau slope luas gitu ya. Cara bedainnya. Setelah itu ada punggung laut atau ridge. Dia itu disebabkan yang tadi udah dibilang adalah gerak konvergen. Terus abis itu ada palung, trench, Mariana Trench itu palung terdalam gitu. Jadi abis itu ada lubuk atau basin. Lubuk atau basin tuh kayak dasar laut tapi dia tuh dalam banget nih. Kan misalnya orang di sini nih. Nah, dia tuh di sini nih. Kayak gitu. Setelah itu ada gunung laut. Gunung laut itu ya dari gunung ke atas gitu. Intinya kayak muncul nih pala gunungnya tuh muncul di atas gitu, di permukaan laut. Sedangkan kalau bukit laut dia itu nggak nyampe atas. Dia cuman kayak ya nabrak dikit lah kalau nyelam gitu deh. Selanjutnya kita akan bahas tenaga pembentuk muka bumi. Sabar belum? Tenaga endogen. Tenaga endogen ini adalah asalnya itu dari dalam bumi. Dia dibagi jadi 3. Yang pertama ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pertama kita akan bahas tektonisme dulu. Tektonisme sendiri itu diakibatkan oleh pergerakan, pengangkatan, dan lipatan pada muka bumi.
Untuk selanjutnya, ini ada normal fault. Cara biar gampang bedain normal fault sama reserve fault, aku ada caranya. Gini. Kalau normal fault, ini kan pengertian adalah memungkinkan footwall block bergerak dengan arah relatif yang lebih naik. Jadi bentuknya kayak gini nih. Cara bedain footwall block dan hanging wall adalah kalau footwall dia itu bentuknya kayak tapal kuda. Kayak gini nih. Tuh bisa kalian lihat. Dan dia itu arahnya naik. Begini nih. Hanging wall-nya turun. Sedangkan kalau di reserve fault terbalik. Hanging wall-nya dia naik. Sedangkan footwall block-nya dia akan turun. Kayak gini. Tuh. Jadi hanging wall itu naik, bergerak, lebih naik. Kalau footwall dia lebih turun. Kalau di reserve, jadi kebalikan dari normal fault. Terus selanjutnya adalah strike fault. Ini yang tadi ada di soal. Ini arah patahannya adalah ke kiri dan ke kanan. Dimana tadi kan aku udah bilang kalau misalnya ke kiri itu dextral. Jadi kalau misalnya di arahnya ke sini itu dextral. Sedangkan kalau ke kanan, ke sana itu namanya sinistral. Ya kan? Betul, iya betul. Gitu. Jadi dia tuh kayak geser gitu loh. Nah ini thrust fault. Jadi arah patahannya itu 45 derajat. Kayak gini. Gitu ya. Selanjutnya adalah lipatan. Tadi udah patahan, sekarang lipatan. Nih, macam-macam lipatan. Itu ada lipatan tegak nih. Aduh, gue ganggu banget muka gue. Nah, ini lipatan tegak yang ini nih, symmetrical faults. Seperti yang tadi, kalau aku bilang kalau dia arahnya ke atas kayak gini, namanya antiklinal karena dia melawan gerak gravitasi. Sedangkan kalau misalnya dia ke bawah kayak gini, nih yang bawah nih, ini tuh namanya sinklinal. Jadi dia itu nurut sama gravitasi. Kayak gitu. Nah, terus habis ini ada asymmetrical faults atau lipatan miring, lipatan asimetris kayak gini. Nah, symmetrical faults ini dia itu bergerak atau terbentuk karena dua tenaga yang membentuk ini itu sama-sama kuat. Sedangkan kalau asimetrik susah ya kita bilang lipatan miring aja, dia itu bagian yang kiri dia akan lebih kuat tenaganya dibandingkan yang kanan. Jadi dia tuh begini. Nah, terus habis itu ada lipatan isoklinal, ada lipatan rebah. Lipatan rebah ini terjadi ya karena tenaga yang di sini itu jauh lebih berat masanya dibandingkan tenaga yang di sebelah kanannya. Tergantung arah lipatan ya. Kalau arah lipatannya itu dia yang kanan lebih berat ya maka dia nanti miringnya ke sono gitu. Ke sono, ke kiri gitu ya. Terus habis itu ada sesar sungkup kayak gini. Sama terbentuknya ya karena dia lebih berat. Intinya kalau lipatan itu ya terbentuk karena dia tuh berat gitu. Nah, ini ada bidang sesar di sini. Gitu. Kita lanjut. Kita akan bahas tentang gerak lempeng. Ini yang seru. Ini aku suka banget. Ini ada macam-macam gerak lempeng. Ini ada gerak lempeng divergen, di mana kedua lempeng itu saling menjauh satu sama lain. Lalu ada gerak konvergen, di mana yang satu naik, yang satu turun, atau dia saling mendekat, dan ada transform, atau dia biasa bilang cuman kayak geser dikit lah. Bisa kita lihat nih konvergen nih. Ya yang ini itu pasti kerak samudra. Kenapa? Karena dia ke bawah nih, dia lebih berat. Sedangkan yang ke atas ini pasti dia kerak benua. Dia lebih ringan masanya dibandingkan kerak samudra ini. Dia ke bawah. Nih, divergen, gerak lempeng saling menjauh. Konvergen, gerak lempeng saling mendekat. Transform, gerak lempeng saling bergeser. Nah, konvergen ini kalau misalnya pertemuan antara kerak benua dan kerak samudra, dia pasti membentuk gunung api ya. Sedangkan kalau pertemuannya antara kerak benua sama-sama kerak benua, nah nanti dia itu akan terbentuk yang namanya pegunungan yang tidak aktif. Contohnya adalah pegunungan Himalaya. Itu terbentuk karena gerak konvergen antara lempeng benua dengan lempeng benua. Gitu. Jadi bentuknya itu pegunungan yang tidak aktif. Seperti itu. Nah, ini peta gerak lempeng. Kalau yang biru ini, kita bisa lihat ini adalah gerak konvergen, di mana kedua lempeng itu saling mendekat. Jadi ini nih, Indo-Australia, ini kita bisa lihat nih. Benua Australia itu mengarah katanya ya, setiap setahun itu 4 cm ke arah Papua. Kenapa? Ya jelas, konvergen. Terus di sini nih kita punya pegunungan Bukit Barisan di bagian Sumatera itu. Nah, itu kan gunung yang aktif ya. Itu
Itu terjadi karena ini nih, karena dia itu ada yang namanya lempeng benua di sini bertemu dengan lempeng samudra. Lalu lempeng samudranya menujam sehingga menyebabkan gunung. Setelah itu kalau sesar nih, sesar San Andreas atau transform itu di sini nih. Itu sesar yang paling besar yang ada di muka bumi. Sedangkan ini yang divergen, dia saling menjauh. Syuh, syuh. Itu sangat mudah bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang vulkanisme. Nih, aku lihat dulu. Jadi vulkanisme itu adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Pas magma ini keluar itu juga dibagi jadi 3. Yang pertama ada magma, ada lava, ada lahar. Kalau magma sendiri dia itu belum keluar, dia masih di bawah. Apa nih? Kakak izin sholat silahkan. Kalau misalnya magma itu dia masih di bawah nih, masih di dapur. Sedangkan kalau lava, nih dia udah keluar nih. Setelah itu lava kalau bercampur dengan air hujan, nah maka dia akan menjadi lahar. Biasa kita bilang lahar dingin, kayak gitu ya. Ada juga lahar panas. Ekstrusi magma atau keluarnya magma itu ada namanya ekstrusi linear atau dia memanjang bentuknya. Jadi misalnya ini bagian dia keluar, dia tuh di sini nih, sepanjang ini. Dia di sini nih, keluarnya di sini, kayak gitu. Sedangkan kalau ekstrusi areal dia cuma di beberapa area tertentu aja. Misalnya kayak di atasnya sini, di sampingnya sini, di sampingnya sini. Seperti itu. Kalau ekstrusi sentral ya dia di tengah-tengah aja. Kayak gitu doang. By the way, ini yang ekstrusi sentral dia itu paling sering ada di Indonesia jenis gunung apinya. Seperti itu. Nah, ini bentukan hasil intrusi magma. Yang pertama ada dapur magma, terus habis itu ada sil. Habis itu ada latolit. Gitu ya. Kalau sil ini dia itu magma yang tipis. Dia itu nyusup nih. Jadi ini semua kan batu ya. Dia itu nyusup di sini. Nyempil. Tuh kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada akolit. Lakolit, dia itu naik, terus habis itu membentuk lensa yang kayak cembung. Gitu. Habis itu ada korok atau gang. Bentuknya itu pipih. Habis itu ada apofisa. Jadi nanti setelah dia bentuk pipih, dia ada bentuk lagi tuh. Kayak ada cabangnya itu dikit nempel. Nah, itu namanya apofisa. Terus habis itu ada diatrema. Diatrema itu ini nih. Dia jadi udah mau keluar. Nah, ini si apofisa nih di sini nih. Jadi dia tuh nanti di sini akan ada cabang kecil-kecil. Tung gitu di gambar ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang seisme. Seisme ini yang paling seru. Sifatnya ngancurin. Enggak sih, sebetulnya nggak ngancurin juga. Ngancurin untuk kita ya, tapi untuk bumi sebenarnya dia lagi melakukan gerakan-gerakan patah. Seperti itu. Nah, seisme. Seisme ini adalah getaran yang merambat sampai ke permukaan bumi. Dia itu dibagi jadi 4. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi karena patahan. Sedangkan gempa vulkanik ini terjadi karena gunung api yang meletus. Biasanya dia sifat letusannya eksplosif. Karena dia eksplosif menimbulkan dentuman, maka menimbulkan gempa. Setelah itu ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan sendiri ini adalah gempa yang terjadi akibat apa sih namanya? Biasanya ditambang ya. Kalau ditambang gitu udah gak kuat, lama-lama nanti dia runtuh. Sedangkan kalau gempa buatan, nah itu adalah biasanya gempa yang diciptakan oleh manusia. Biasanya itu dari bom. Jadi bom yang kuat banget, dia itu si kekuatan bomnya itu, nah kalau dia meledak itu bisa aja menimbulkan gempa. Sebentar. Nah ini nih, ini namanya hipocentrum. Ini pusat gempa di bawah permukaan laut, di bawah permukaan bumi. Ya bisa juga di bawah permukaan laut sih. Nah, seisme ini dia bisa menyebabkan tsunami. Kita akan bahas habis ini ya. Nah, hipocentrum ini dia itu merambat ke atas. Jadi ini, si kuning-kuning ini dia akan lurus dengan ini. Dengan yang di atas namanya epicentrum. Makanya di sini nih, biasanya di epicentrum itulah yang daerah sini tuh biasanya daerah yang paling banyak terkena dampak dari gempa bumi. Sedangkan yang bulat-bulat ini makin jauh dia bulat-bulatnya, maka terkena dampaknya itu makin sedikit. Terus gimana sih caranya BMKG itu biar dia itu tahu nih, kayak oh bagian ini sejauh segini meter gitu kan, bisa kilometer ya, biasa 54 km terasa dari pusat gempa. Caranya adalah
kantor BMKG di daerah 1 akan memberikan informasi kepada kantor BMKG di daerah 2 untuk melihat apakah ada getaran yang sampai ke si kantor BMKG daerah 2 ini. Kalau misalnya iya, getarannya itu sampainya itu semana. Nanti akan ada alatnya tuh kayak gini nih. Tuh yang bulat-bulat ini tuh ada. Biasa di layar kan kalau misalnya di kapal-kapal suka ada. Nah, dia juga ada. Sedangkan kalau gempa tektonik dari bawah laut itu dia terjadinya itu syaratnya gini. Getarannya harus kuat dan hiposentrumnya ini tidak boleh terlalu dalam. Jadi hiposentrumnya dekat misalnya cuma 10 km di bawah permukaan laut atau 5 km di bawah permukaan laut. Nah, itu bisa menyebabkan tsunami tuh. Kenapa sih kalau misalnya makin dalam tuh makin nggak bisa? Alasannya karena kalau misalnya makin dalam, dia itu nggak bisa merembet sampai ke atas. Dia tuh tidak mampu merembet sampai ke atas. Jadi syaratnya adalah pusat gempa hiposentrum di permukaan laut. Di dalam permukaan laut itu, di dalam laut itu harus kecil. Jadi kayak 10 kilo, 5 kilo. Nah, itu baru bisa bikin tsunami. Kayak gitu. Bagaimana mudah bukan? Sekarang tenaga pembentuk muka bumi yang dari luar, eksogen. Dia itu asalnya dari luar bumi. Kita biasa bilang ini ada pelapukan, ada erosi, dan ada sedimentasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan sendiri adalah pengikisan, perusakan, penghancuran material tanah atau batuan yang terjadi di permukaan bumi. Dan itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah pelapukan mekanik dan pelapukan kimiawi serta pelapukan biologis. Nah, ini nih pelapukan mekanik, jadi fisiknya dia langsung berubah. Contohnya gini nih, jadi batu nih udah ada retak-retaknya nih. Terus abis itu hujan. Nah, air hujannya itu masuk ke dalam batunya kayak gini. Terus abis itu masuk lagi nih ke musim dingin. Oh, beku nih airnya di dalam batu ini. Abis beku, abis itu cair lagi. Terus abisnya setelah cair itu batunya pecah. Kenapa? Karena dia udah nggak kuat lagi nahan airnya gitu. Jadi dia pecah kayak gini. Gitu. Itu pelapukan mekanik. Itu buat a little example. Nanti aku akan taruh di file contoh-contoh yang paling sering muncul. Biasa sih ini yang paling sering muncul tuh ini karena air. Kayak gitu. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Dia ini karena korosi. Disebabkan oleh air hujan yang mengandung asam. Jadi hujan asam turun terus kena yang biasanya yang besi-besi gitu deh. Besi-besi gitu, nah dia jadinya kayak karat, korosi. Gini tuh. Makanya kemarin buat teman-teman yang ikut kelas sumber daya alam aku sebutin ada satu bahan yang bisa menghambat korosi ini. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek di YouTube-nya Bersinar. Gitu ya. Selanjutnya ada pelapukan biologi. Ini tuh biasa disebabkan oleh lumut. Gitu, batu berlumut ya kan. Terus habis itu ada pohon berlumut. Habis itu kalau kayu biasanya ada rayapnya. Nah, itu namanya pelapukan biologi, teman-teman. Very easy little example. Kalau erosi sendiri itu adalah perpindahan. Itu adalah perpindahan material atau pelepasan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah penyebab erosi itu biasanya karena angin, karena air, dan karena gelombang air laut. Kayak gitu. Biasanya itu berupa batu, tanah, kerikil, debu, pasir, gitu juga bisa. Nah, ini tadi keluar di pretest, ini namanya sand dunes. Sand dunes. Ya, gitu. Gumuk pasir. Nah, itu bahasa Indonesianya. Susah kali. Gini, ini disebabkan, ini adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi dia tuh membawa material ini, lalu si pasirnya ini kebawa ke tempat lain. Jadi bukit pasir atau jadi gunung pasir. Anyway, suka-suka mereka mau jadi apa. Nah, erosi sendiri, sebentar. Aku akan kembali dulu. Nah, erosi sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ablasi. Ablasi sendiri itu adalah erosi yang disebabkan oleh air. Contohnya adalah mender. Terus habis itu ada deflasi atau korasi, bisa biasa bilang. Kalau yang tadi korosi, ini korasi. Itu contohnya adalah disebabkan oleh angin. Biasanya terjadi di gurun. Contohnya gumuk pasir yang ada di gambar kalian itu di PPT, di layar kalian, itu contoh dari deflasi. Makanya tadi ada di pretest tuh, aku kasih contoh soal yang itu.
Terus habis itu ada glasial. Kalau glasial sendiri gletser. Oh ya mirip ya, itu karena dia mendampak kepada si gletser itu gitu. Terus habis itu ada abrasi. Abrasi sendiri adalah erosi oleh air laut. Erosi oleh air laut biasanya daratan kan, jadi kan air laut kan kayak ada ombaknya itu mendebur ke arah daratan, dan daratannya itu pun lama-lama jadi nggak kuat, jadi dia tuh amblas ya. Nah itu dinamakan abrasi. Nah bisa tuh disiasatin pakai yang namanya tanaman bakau. Seperti itu. Kita lihat sepertinya ada ya, apakah ada yang bertanya? Bedanya ablasi sama abrasi apa Kak? Kalau ablasi itu oleh air. Ablasi oleh air, sedangkan kalau abrasi itu oleh air laut. Gitu ya. Ablasi oleh air doang, air sungai. Nanti ini ada nih di sedimentasi. Gitu ya. Nih. Bentar, tunggu, sabar. Kenapa dia lama sekali? Dia tidak mau berpindah halaman. Tuing. Oke, kita bereskan dulu catatan-catatannya. Kalau di sedimentasi sendiri, ada tuh nanti yang bagian erosi di gambarnya maksudnya ya. Nanti aku akan jelasin bedanya ablasi sama abrasi. Jadi kalau ablasi itu biasanya di perairan darat, kayak di sungai, di danau, itu ablasi. Sedangkan kalau di air laut, dia namanya abrasi. Gitu. Nah, ini dia. Nih, mender. Contohnya itu di sini nih. Nih, lihat nih, mender. Nah, itu adalah erosi sedimentasi yang disebabkan oleh air. Jadi air ini dia itu kan begini ya bentukannya tuh. Nah, ini juga nih salah satu fenomena, kalau biasa aku bilangnya sungai naga sih ya, karena dia bentuknya kayak naga gitu. Nah, ini tuh mender ini si sungai naga ini terbentuk karena dia itu airnya mendebur ke sini, terus abis itu di sini luruh, terus ke sini, di sini luruh, ke sini, di sini luruh. Nah, itu namanya mender nih di bagian luruh. Biasa kayak agak tebing-tebing gitu deh bentukannya. Apa? Ada yang mau ngomong tadi? Sedangkan kalau Oxbow Lake atau iya gimana? Ada yang mau tanya? Tadi aku mendengar suara. Kita lanjut aja ya. Kalau Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda sendiri, dia itu terjadi karena gini. Tadinya ini tuh sama ini tuh nyambung nih. Ini sama ini nyambung, tapi ternyata ada sedimentasi yang ada di sini nih. Jadi pasir, biasanya dari hulu sungai itu kebawa ke sini. Di sini dia menumpuk, di sini juga menumpuk, menutup jalan. Jadi dia berupa danau tapal kuda kayak gitu. Terus habis itu ke sini, ke sini ada aluvium atau biasa kita bilang kipas aluvial. Kayak gitu. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah kipas aluvial. Jadi ini terbentuk di antara sungai, sungainya itu datar, airnya ngalir, terus habis itu ketemu sama laut yang datar juga. Terus dia berubah jadi kipas aluvial. Gitu. Sepertinya kayaknya udah selesai harusnya. Tapi kita lihat dulu apakah setelah ini ada materi lagi. By the way teman-teman, kalau misalnya emang kalian bingung, tanya aja nggak apa-apa ya. Yang tadi yang epirogenesa gitu. Atau mungkin aku kecepatan, siapa tahu. Nah, oke. Jadi segitu aja. Cepet kan belajarnya? Bedanya aluvium sama delta, coba kita balik. Mana sih tadi? Tunggu, dia tidak bisa kembali. Kita escape aja kali ya. Kalau bedanya, bentar aku lihat gambarnya dulu ya. Oke. Jadi aluvial sama delta itu sebenarnya sama gitu. Yang jadi bedanya kalau aluvial tuh biasanya dia jadi kipas, kalau delta nggak begitu kipas bentukannya.
Nanti akan ada di filenya. Nanti aku akan kirim file. Di file itu akan ada gambar perbedaan antara delta dan aluvial itu sendiri. Makanya nanti kalian akses ya materinya. Itu bakal aku share abis banget kelas ini. Kelas ini kelar, aku akan langsung share. Kayak gitu. Kak, itu material yang dikipas aluvial apa Kak yang warnanya abu-abu? Itu batu. Batu, pasir, tanah yang ke bawah di sepanjang aliran air. Terus habis itu karena dia terlalu datar, dia itu nggak bisa lagi ke bawah. Nggak bisa lagi ke bawah ke laut. Seperti itu. Jadi dia itu mengendap dan warnanya ya emang kayak gitu. Warna pasir, warna batu, abu-abu kan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah dia batu atau material yang dibawa oleh si aliran sungai tadi. Lalu mengendap. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum aku end kelasnya? Kalau misalnya kalian masih bingung nih, sumpah. Terus kalian pengen tanya ke aku di Instagram atau di Twitter, tanya aja. I'm kind and nice kok. Kak, filenya di mana Kak? Tolong Bang Razan, halo host. Tolong kasih tahu ke teman-teman filenya mereka bisa akses di mana. Di Google Drive Bersinar kalau setahu aku. Tolong operator, halo. Si Bang Razan ini kemana? Bisa dicek di bio-nya Bersinar Project. Bio-nya di Instagram, bisa juga di Twitter. Di Twitter ada nggak tuh Bang? Ada dong. Teman-teman, karena pelajaran hari ini udah selesai, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Kalian bisa ikut survei Bersinar, dan kalau misalnya, ini please banget ya, untuk kemajuan diri aku sendiri ke depannya, kalian tolong nih, kasih ulasan di ulasan Bersinar Mengajar. Makasih banyak ya teman-teman, jangan lupa isi survei. Makasih udah hadir. Sekarang kalian sudah boleh leave. Makasih juga ya udah belajar sama aku. Kenapa? Senang.